Pendaftar SPAN PTKIN perlu memperhatikan beberapa hal supaya teman-teman semuanya bisa lolos seleksi SPAN PTKIN tahun 2022. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data PD Official. Kali ini PD Official akan memberikan penjelasan mengenai tips dan trik serta apa yang harus teman-teman lakukan ketika mau mengikuti SPAN PTKIN sehingga bisa masuk di kampus Universitas Islam Negeri impian teman-teman semuanya. Namun sebelum saya jelaskan, bantu untuk mengembangkan PD Official dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Oke teman-teman semuanya, simak penjelasan dari PD Official. Teman-teman semuanya, di layar ini sudah saya tunjukkan mengenai ketentuan umum dan persyaratan pelamar atau siswa pelamar. Ini menjadi hal yang perlu teman-teman ketahui apabila teman-teman mengharapkan lolos seleksi untuk mengikuti seleksi SPAN PTKIN tahun 2022. Yang pertama, teman-teman juga harus tahu ketentuan umum pelamar. Yang pertama, SPAN PTKIN merupakan seleksi nasional berdasarkan penjaringan prestasi akademik dengan menggunakan nilai rapor dan prestasi lain berupa portofolio tanpa ujian tertulis. Artinya, di sini dijelaskan jika teman-teman nilai rapornya bagus dan memiliki portofolio dalam bentuk sertifikat, itu bisa sebagai penunjang teman-teman dalam mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi Islam negeri. Yang kedua, madrasah, sekolah maupun pesantren yang berhak mendaftar siswanya dalam SPAN PTKIN adalah madrasah, sekolah maupun pesantren yang sudah sah memperoleh izin penyelenggaraan dari pemerintah. Jadi kalau teman-teman status sekolahnya itu legalitasnya belum bisa dipastikan, maka untuk poin yang kedua tidak bisa terpenuhi. Ketentuan umum yang ketiga, siswa yang berhak mengikuti seleksi SPAN PTKIN yaitu didaftarkan oleh sekolah, madrasah maupun pesantren masing-masing. Jadi teman-teman pastikan sekolah teman-teman sudah mendaftarkan untuk mengikuti SPAN PTKIN, poin yang ketiga. Nah, kita selanjutnya mau memberikan informasi mengenai persyaratan siswa pelamar. Tadi yang ketentuan umum. Sekarang khusus untuk pelamarnya apa saja yang perlu dilengkapi. Yang pertama, untuk pelamar ini berasal dari siswa lulusan dari madrasah aliyah kejuruan, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, pesantren atau pesantren di kelas terakhir pada tahun 2022. Artinya, ini untuk teman-teman yang akan lulus tahun 2022. Poin yang kedua, memiliki prestasi akademik dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing perguruan tinggi. Nah, ini poin yang kedua perlu teman-teman ketahui perguruan tinggi mana saja yang bisa teman-teman lamar sesuai dengan background pendidikan teman-teman. Kalaupun SMK, maka teman-teman mau mengambil program studi apa, dicari program studi pilihan tersebut pada masing-masing perguruan tinggi. Jadi mulai sekarang sebelum dibuka pendaftaran, segera dicari minatnya di mana, perguruan tinggi mana yang akan didaftar. Karena persyaratan itu tergantung perguruan tinggi masing-masing. Poin yang ke-C, persyaratan siswa pelamar itu memiliki nomor induk siswa nasional ataupun yang disebut NISN. Poin yang ke-D, memiliki nilai rapor kelas 10, kelas 2, kelas 3. Kelas 10,
11, dan kelas 12 yang diisikan di PDSS. Jadi siapa yang mengisikan ke PDSS ini biasanya dari pihak sekolah sudah menginputkan nilainya. Nah, kalau sudah memahami ketentuan umum dan persyaratan siswa pelamar, kita mau cek untuk tata cara pendaftaran khususnya bagi siswa. Di sini dijelaskan untuk skema pendaftaran yang pertama, ini nanti teman-teman semuanya, ini saya perbesar dahulu. Teman-teman semuanya ini harus registrasi menggunakan email aktif dan NISN. Artinya, dari sekarang teman-teman siapkan email aktifnya. Poin yang kedua, validasi akan dikirimkan ke email siswa yang mendaftar melalui siswa.span-ptkin.ac.id. Jadi nanti silahkan masuk ke Google Chrome, ketikkan saja alamatnya ini, lakukan registrasi, gunakan email yang aktif dan NISN. Maka validasi akan dikirimkan melalui email. Setelah dilakukan validasi, login kembali ke siswa span-ptkin.ac.id. Setelah itu, nanti teman-teman lakukan cek data dan nilai rapor yang sudah diinputkan, yang sudah dimasukkan di PDSS. Lakukan dicek datanya. Apabila ada data yang kurang tepat atau keliru, hubungi operator sekolah jika ada nilai yang salah. Jika benar ataupun sudah dilakukan perbaikan, langkah selanjutnya ialah upload rapot dan prestasi. Laman uploadnya di mana? Laman uploadnya tetap di span-ptkin.ac.id. Yang diupload rapot kelas berapa? Yang diupload rapot kelas 11 semester 1, kelas 11 semester 2, kelas 12 semester 1, serta ditambah dengan prestasi yang teman-teman miliki. Ini diupload. Setelah itu, setelah selesai penguploadan, maka teman-teman nanti diakhiri dengan cetak bukti pendaftaran. Maka tahapannya berakhir. Jadi seperti itu. Ini saya jelaskan untuk siswa. Nanti lebih lanjut di video ini juga saya akan jelaskan. Ini gambaran umumnya seperti ini. Terus kalau kita sudah mengetahui gambaran umumnya pendaftaran, kita mau lihat jadwal seleksinya. Ini juga menentukan kelulusan teman-teman. Yang pertama, sekolah tadi sudah mengisikan daftar nilai di PDSS, yaitu dari rentang tanggal 7 sampai 28 Februari 2022. Setelah itu, pada tanggal 7 sampai 28 Februari itu dilakukan verifikasi PDSS. Ini yang mengoperasikan siapa? Operator sekolah yang mengurusi bagian pendaftaran perguruan tinggi negeri dan Universitas Islam Negeri. Terus yang ketiga, pendaftaran siswa ini akan dibuka per tanggal 4 sampai 31 Maret tahun 2022. Poin yang keempat, akan diumumkan hasilnya yaitu pada tanggal 15 April tahun 2022. Terus, untuk proses verifikasi atau pendaftaran ulang di PTK masing-masing bagi yang lulus seleksi akan ditetapkan oleh masing-masing PTKIN Perguruan Tinggi Islam Negeri. Jadi disesuaikan jadwal dari masing-masing PTKIN. Ini untuk jadwal seleksi. Kita cek pada bagian pengumuman. Nah, di pengumuman ini nanti teman-teman silahkan akses pengumuman.span-ptkin.ac.id untuk mengecek apakah teman-teman nanti lulus pada tahap SPAN PTKIN. Lihatnya di sini. Terus yang selanjutnya program studi dan jumlah pilihan. Ini juga menentukan kelulusan teman-teman mengikuti SPAN PTKIN tahun 2022. Yaitu, yang pertama, teman-teman pelamar itu memilih 2 PTKIN yang diminati.
Poin yang kedua, pelamar memilih 2 program studi yang diminati pada masing-masing PTKIN. Jadi 2 PTKIN, 2 program studi pada masing-masing PTKIN. Artinya ada 4 ya teman-teman. Terus poin yang ketiga, urutan pilihan PTKIN dari PTKIN dan program studi menyatakan prioritas pilihan. Artinya, misal jika teman-teman memilih PTKIN di IAIN Bandar Lampung nomor 1, nomor 2 itu di UIN Malang, maka yang menjadi prioritas ya yang di IAIN Bandar Lampung. Pilihan itu menentukan prioritas. Poin yang keempat, daftar program studi dan daya tampung SPAN PTKIN. Nah, ini bisa dilihat di masing-masing PTKIN berapa daya tampungnya, program studinya apa. Karena ini juga menentukan teman-teman kesempatan teman-teman semuanya lolos SPAN PTKIN tahun 2022. Kita mau mengecek langkah atau cara daftar SPAN PTKIN untuk siswa. Tadi secara umum sudah dijelaskan di awal tadi. Nah, ini mau saya ulas kembali. Nah, untuk cara daftarnya teman-teman tadi kan diminta untuk login ke siswa.spanptkin.ac.id. Setelah divalidasi, maka teman-teman login kembali dan entry biodata. Pilih program studi. Tadi program studinya ialah masing-masing PTK 2. Teman-teman bisa memilih 2 PTKIN. Terus finalisasi data, cetak kartu peserta, dan cek kelulusan. Jadi ini ada 6 tahapan. Terus selanjutnya ini teman-teman, ada syarat calon mahasiswa bisa diterima jalur SPAN PTKIN. Ini ada tips yang selanjutnya. Yang pertama, teman-teman itu lulusan ataupun alumni dari SMA, SMK, MA, MAK maupun pesantren. Telah lulus SPAN PTKIN. Siswa sehat jasmani dan juga rohani serta memenuhi syarat yang ditentukan oleh PTKIN penerima. Jadi saya ulangi lagi, coba dari sekarang dicek masing-masing persyaratan di PTKIN masing-masing. Ada program studinya, daya tampungnya berapa, itu dicek. Nah, di sini jumlah PTKIN dan program pilihan dalam jalur SPAN PTKIN tadi sudah dijelaskan juga. Siswa bisa maksimal memilih 2 PTKIN, masing-masing PTKIN, maksud saya PTKIN, PTKIN itu 2. Terus urutan pemilihan itu merupakan prioritas. Nah, di sini dijelaskan untuk daftar perguruan tinggi Islam negeri jalur SPAN PTKIN. Ada beberapa universitas Islam negeri sebanyak 58. Di antaranya, di sini yang pertama ada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, UIN Araniri Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Raden Fatah Palembang, Raden Intan Bandar Lampung, terus Syarif Hidayatullah Jakarta, Gunung Jati Bandung, Wali Songo Semarang, sampai yang terakhir tadi untuk urutan 58 yaitu Setain Mandailing Natal. Jadi ini teman-teman, silahkan mulai sekarang dicari daftar PTKIN yang membuka jalur SPAN PTKIN tahun 2022. Baca peluangnya, baca persyaratannya, baca daya tampungnya. Jadi seperti itu penjelasan saya mengenai solusi apa yang bisa dilakukan teman-teman ketika mau melakukan pendaftaran SPAN PTKIN. Pahami cara daftar, pahami persyaratan, pahami peluang. Terima kasih. Sebelum saya tutup, saya ingatkan jangan lupa tinggalkan komentar di video ini, subscribe, like, dan share PD Official, channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data. Salam data, salam literasi, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.